pembelian hanya 10 hari. Kalau kita bisa bayar dalam waktu 10 hari itu, kita baru dapat potongan 2%. Tapi kalau lebih dari 10 hari, kita nggak dapat potongan. Nah, cara mencatatnya ini, ketika kita membayar utang dagang kita berkurang, kas kita juga berkurang, tapi ada potongan pembelian. Ini persediaan, kalau di metode perpetual nyatetnya persediaan barang dagang, tapi kalau metode periodik nyatetnya potongan pembelian. Jadi 2% itu selisihnya tadi antara harga beli sama antara utang kita sama yang nanti kita bayar. Jadi misalnya utang kita 10.000, dapat potongan pembelian 2%. Jadi utang dagangnya dicatat 10.000, kasnya ini 10.000 dikurangi 2% pembelian, berarti berapa? 200. Kasnya 10.000 kurangi 200, berarti 9.800. Terus persediaan barang dagangnya atau potongan pembeliannya 200. Itu cara mencatatnya. Sini ada retur. Retur tadi kalau barangnya rusak ya. Pokoknya intinya kalau di metode perpetual semua kita mencatatnya dalam bentuk persediaan barang dagang. Tapi kalau metode periode kita mencatatnya pembelian atau penjualan. Nanti di akhir periode baru dilakukan penyesuaian. Ini kalau penjualan kredit. Nah, ini ya diperhatikan ketika kita menjual barang secara kredit. Ini kalau misalnya pertama kita catat piutang dagang pada penjualan, setelah itu harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Ini cara mencatatnya. Kita langsung ke contoh soal aja ya, biar lebih jelas. Ini bisa dilihat di modul 59 sama 50 kok tabelnya ini. Nah, ini penting diperhatikan cara menghitung HPP. HPP itu harga pokok penjualan. Jadi kan walaupun kita nggak menghasilkan barang sendiri, tapi kan tetap kita mengeluarkan biaya untuk membeli barang sebelum kita jual. Itu harus kita catat. Jadi cara menghitung HPP itu persediaan barang dagang awal. Kan kadang dalam sebulan kan kita nggak misalnya nggak menjual semua barang dagangan. Nah, makanya di bulan berikutnya itu kita namanya persediaan barang dagang awal mencatatnya. Jadi persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih. Pembelian bersih ini pembelian dikurangi retur atau potongan pembelian ditambah biaya angkut. Itu pembelian bersih. Nih, jadi pembelian bersih ini cara menghitungnya di sini ya. Pembelian dikurangi retur sama potongan pembelian ditambah biaya angkut, itu pembelian bersih. Terus dikurangi biaya persediaan barang dagang akhir, baru ketemu HPP. Nggak saya tulis di PPT ternyata. Kita lihat contoh soal langsung. Coba dibuka halaman 51. Pertama ada transaksi penjualan barang dagang. Kayak tadi gampang ya kalau tinggal cuman penjualan. Jadi kita menerima kas sama penjualan, ini berarti metode periodik. Di sini contohnya metode periodik. Oke, jadi kalau secara utang ya piutang dagang pada penjualan, tapi kalau secara tunai kas pada penjualan. Terus kalau mencatat retur halaman 511, lihat retur keringanan
retur dan keringanan penjualan pada piutang dagang. Jadi barang yang kita jual mungkin sampai ke pembeli nggak bagus, ada yang rusak, itu dikembalikan. Dan di sini contohnya sebesar 50.000. Jadi retur dan keringanan penjualan itu didebet, kreditnya piutang dagang. Piutang dagangnya pembeli berkurang karena barangnya dikembalikan. Terus kalau potongan penjualan, nah itu ada yang tahu nggak? 210 N60 itu maksudnya apa? Yang di halaman 513 itu untuk penjualan kredit. Ada yang tahu maksudnya? Mana? Oke, yang lain gak ada yang mau jawab? Potongan 2% nya ini benar, cuman bayarnya nggak jadi gini, 2 strip garing 10 N garing 60. Ini maksudnya paling lama bayar itu 60 hari, paling lama bayar hutang itu 60 hari. Nah, tapi kalau kita bisa bayar dalam jangka waktu 10 hari, itu kita dapat potongan 2%. Jadi waktu maksimal untuk bayar hutang itu 60 hari, tapi kalau kita bisa bayar dalam jangka waktu 10 hari, kita dapat potongan 2%. Itu maksudnya. Jadi bukan kalau kita bisa bayar 60 hari, Mbak. 60 hari itu maksimal kita bayar hutang. Tapi kalau bisa 10 hari bayar hutang, baru dapat potongan 2%. Paham ya? Iya, yang 60 itu waktu maksimalnya. Potongannya bener 2%. Ya, langsung gabung ya, Pak. Bahas modul 5. Nah, sekarang itu ya cara mencatat potongan. Tadi kan sudah saya jelaskan.
Kalau transaksi pembelian ya gampang, tinggal kebalikannya dari transaksi penjualan.